Haleluya saudara, kita bertemu kembali dengan kasih karunia anugerah Tuhan, baik yang ada di live streaming maupun di tempat ini. Biar kemurahan, anugerah, jamahan, lawatan Tuhan boleh terjadi atas kita semua. Mari saudara, kita akan masuk kebaktian kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kasih karunia anugerah kemurahan Tuhan boleh turun atas kami, sebab Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak dimuliakan. Hanya kepadamu kami berseru, meminta dan berharap. Tuhan, datangkan umat-Mu tiba sama tidak kurang suatu apapun. Roh kecelakaan, roh maut kami hancurkan kuasa nama Tuhan Yesus, dan tiba sama dengan tujuan tidak kurang suatu apapun. Yang letih, yang lesu, yang meles kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Dan kami minta hadirat urapan-Mu turun atas kami untuk bisa memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Saat umat mencari wajah-Nya, yang datang dengan segenap hatinya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, mari kita angkat tangan kita bersama. Hadirat-Mu Tuhan memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Senakiera Uriataya Namo. We worship you, Lord God. There is no one else like you, nothing impossible. We worship you. Oh, we worship you. Oh, we worship you. We worship you.
atas sinakiara, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu Bapa, Engkau Allah yang kudus, suci, agung dan mulia, kekal selamanya. Ira pareta sandaya namo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk hadirat urapan-Mu. Terus lawat kami baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di live streaming. Terpuji nama-Nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami buka ibadah kami dari pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan saudara. God is a good, God is wonderful. Dia tak pernah gagal. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Siapa namanya? Oh, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal saudara. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Haleluya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Haleluya. Yesus Allahku, Raja mulia, Tuhanku, Allah perkasa, Allah berkemenang. Yesus Raja, Yesus Raja. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Glory bagi nama-Mu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ku menang, ku menang. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus, haleluya, haleluya. Dia bangkit, amin, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Ada kuasa, ada kuasa dalam darah domba, haleluya. Dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, amin. Haleluya. Dia hidup, oh amin, haleluya. Dia naik, Roh Kudus tu, haleluya, haleluya. Dia bangkit, amin, haleluya. Dia hidup, amin, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus turun. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk saudara dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai, sungguh ajaib, agung, kudus, suci, mulia. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan memberi dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan, amin, haleluya. Bapa, karuniakan sebuah hati. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah
kuasamu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, ubahkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam. Mari kita bagi bersama-sama. Lembutkan hatiku, lembutkan hatiku, ubahkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku, sampai hati Yesus, sampai hati Yesus dalam hidupku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Biarlah cinta kasih anugerah Tuhan boleh turun atas kami. Dan sekarang terus bersabda berfirman, menguatkan kami, membuat kami hidup takut akan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasai roh, tubuh, jiwa, hati, pikiran kami, supaya betul-betul kami dikuasai oleh kebenaran firman-Mu. Tunduk taat takut akan Tuhan, menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus mengatakan, amin. Silakan duduk saudara. God is a good, God is wonderful. Tuhan itu baik, amat baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, kita ingin mengatakan buat saudara, kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kita learn sama-sama, kita belajar sama-sama. Kenapa saudara ini yang harus kita perhatikan baik-baik? Saudara, dalam kehidupan kita ini seringkali kita merasakan kesel sama orang ya saudara ya. Kadang-kala kita dendam banget sama orang, kenapa ini orang kok begitu, kok orang ini begini gitu saudara ya. Dan kita ini kadang-kala kalau kita sudah mengerjakan sesuatu yang benar menurut kita seakan-akan terus kita ada cobaan datang dari seseorang atau di dalam pekerjaan kan banyak lagi saudara ya. Dan selalu dia menjelekkan kita, mendiskreditkan kita apalagi dari atasannya. Nah itu seringkali membuat manusia itu dendam. Saya mengatakan buat saudara, kenapa saudara? Karena seringkali hidup ini diwarnai dengan hal-hal demikian. Makanya saya ingin mengajak saudara bagaimana mengatasi supaya kita tidak dendam sama mereka. Jangan sampai iri hati itu ada pada kita. Kenapa? Karena kita sedang melakukan sesuatu, terus orang itu mengadu yang kan itu enggak benar. Nah, dari kejadian itu membuat apa? Kita dendam. Dengan kejadian itu kita membuat apa? Membuat iri hati. Nah, mari saudara, kenapa Tuhan berkata kita tidak boleh iri hati, kita tidak boleh dendam? Nah, mari saudara kita lihat di dalam Mazmur 37. Kenapa sih kita nggak boleh dendam? Oh itu kan kesalahannya mereka. Betul. Itu kan mereka nggak benar. Benar saudara. Nah inilah yang hebatnya firman Tuhan itu saudara ya. Kita buka di dalam Mazmur 37 ayat 1. Nah supaya sudah belajar. Kita yang salah kok. Gua udah ngerjain sesuatu. Gua dijelek-jelekin. Gua difitnah. Whatever. Ya saudara ya. Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena apa? Orang yang berbuat jahat. Nah ini saudara, Tuhan sudah mengatakan jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Udah jelas. Jadi kalau ada orang jahat kita nggak boleh apa? Nggak boleh marah. Sudahlah. Saudara hanya bisa mendoakan saja. Seringkali kalau sudah jahat hatinya itu beku. Kalau hatinya beku dikasih tahu apapun juga nggak bisa. Contohnya siapa? Orang Farisi, orang Saduki. Tuhan sudah mengatakan kamu harus hidup melakukan kebenaran. Kamu tidak bisa hidup, coba saudara supaya kita ngerti di Matius 23 ya. Kita tidak bisa hidup seperti orang Farisi ini bebal. Kita hidup jangan sampai bebal, kita hidup harus melakukan sesuai dengan kebenaran firman, saudara. Nah, saudara bisa lihat, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang apa?
Farisi, Matius 23 itu. Nah, dia mengatakan gini. Mereka orang Farisi ayat keempat mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau apa? Menyentuhnya. Artinya dia bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakuin. Itu kan banyak saudara. Ya, tadi saya juga kaget didatangi 2 orang baru. Orang baru itu datang di gereja, saya pikir betul-betul orang baru, kenyataannya bukan saudara. Saya pikir, wah Jumat baru kan orang gereja senang, wah gitu ya. Nah itu saudara, apa yang terjadi begitu dia datang, dia memperkenalkan dengan nama, banyak hal kan di Indonesia lagi ngetren tuh. Nama Allah nggak boleh pakai nama Allah, pakai nama Yehosua, Yahweh, Elohim. Pusing kan kita saudara ya. Begitu banyak dia mengenakan tuh. Jawab saya hanya satu singkat. Tolong dijawab pertanyaan saya. Ya, saya hanya mengatakan tolong dijawab pertanyaan saya. Saat Musa datang kepada Tuhan. Saat Musa di kejadian itu bertemu dengan Tuhan di saat di bus dan bus itu menyala ada apinya. Dan dia berkata begini, Tuhan namamu siapa? Kalau kamu nyuruh aku ke ke bangsa Israel, seharusnya Tuhan tahu dong namanya siapa, yang nyuruh siapa. Misalkan saya disuruh pergi ke tempat Malwin. Saya pergi ke Malwin dan saya berkata, aku disuruh. Malwin masih nanya dong, betul nggak? Namanya siapa yang menyuruh kamu gitu saudara ya. Supaya saudara lebih jelas lagi, yuk kita lihat di kejadian gitu ya. Jadi saya kepingin baca firman Tuhan ini supaya saudara jelas dan saudara juga jangan ketipu dengan kebaikan dikasih roti lagi saudara. Dikasih cookie lagi saudara. Tapi ada maksud sesuatu gitu saudara ya, gitu. Jadi saudara bisa melihat tentang bagaimana Musa dipanggil oleh siapa? Tuhan. Supaya saudara ngelihat dan saudara tahu dan saudara belajar tentang kejadian ini supaya saudara sama saya ngerti ya saudara. Kita belajar tentang Musa supaya saudara mengerti siapa itu Musa ya. Nah, kalau saudara ngerti di kejadian ini otomatis saudara akan kuat, saudara tidak akan terombang-ambing lagi. Makanya saya ingin mengajak saudara ngerti firman. Jadi kalau ada orang datang, saudara jangan panik, jangan iya aja. Saudara itu harus mengerti dengan baik, betul? Nah, di Keluaran bukan kejadian, sorry saudara, Keluaran. Saudara buka di Keluaran 3, ya. Keluaran 3 supaya saudara ngerti. Keluaran 3 udah ketemu. Nah, kita mau lihat ayat ke-7 dulu ya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8, sebab itu aku turun untuk apa? Melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik luas. Dan luas suatu negeri yang baik dan luas suatu negeri berlimpah-limpah susu dan madunya ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Faris, orang Hewi, dan orang Yebus. Seruan orang Israel telah sampai kepadaku dan aku melihat betapa kerasnya orang Mesir menindasnya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus. Jadi Tuhan mengutus siapa? Musa kemana? Ke bangsa Israel, betul? Untuk menjadi pemimpinnya. Nah, kalau Tuhan mengutus Musa ke bangsa Israel yang lagi ditindas Mesir untuk jadi pemimpinnya. Begitu Musa sampai ke tempat ke daerah ke bangsa Israel, otomatis waktu ketemu bangsa Israel itu Musa berkata, aku pemimpinmu, betul ya? Betul kan? Karena diutus sama Tuhan. Lalu bangsa Israel akan berkata, pemimpinnya yang nyuruh kamu sopo? Kan begitu ya? Yang nyuruh kamu itu siapa? Siapa yang call you? Siapa yang somebody call you came here for to build a leader? Who? Siapa gitu kan saudara? Nah, otomatis Musa sama saya sama saudara semua pikirannya sama. Kita lihat ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu, disebut siapa? Allah nenek moyangmu, Tuhan Yesus sendiri. Lalu Musa berkata kepada Allah,
Tetapi apabila Musa mendapatkan orang Mesir dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu. Jadi Allah Abraham, Ishak dan Musa kenalnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu ya saudara ya. Terus, telah mengutus aku kepadamu dan bertanya kepadaku bagaimana dengan apa? Bagaimana tentang namanya? Namanya siapa? Namanya Tuhan. Tuhan namamu tuh siapa? Kan gitu saudara ya. Gitu. Apakah yang harus ku jawab kepada mereka? Otomatis dia harus memberikan jawabannya. Namanya siapa? Hei, Malin berkata, Kokun, yang ngutus Kokun ke sini namanya siapa? Kan gitu dong. Betul saudara? Otomatis bangsa Israel juga nanya, namanya siapa? Yang ngutus kamu ke sini tuh namanya, oke nenek moyangku Allah Abraham, Ishak dan Yakub dia tahu. Tapi yang ngutus kamu tuh siapa Tuhan? Ayat 14-nya. Firman Allah kepada Musa. Jawabnya apa? Jawabnya apa? I am that I am. Aku adalah aku. Jadi ada nama enggak? Enggak ada. Kenapa? Allah itu kalau saudara lihat berkata di dalam 1 Korintus kalau enggak salah, Allah itu adalah roh. Betul saudara? Makanya benar, I am that I am. Aku adalah aku. Bingung enggak orang itu saudara? Makanya waktu saya menghadapi mereka, sedangkan Musa itu ketemu sama Allah langsung. Bukan kepada Tuhan Yesus, Allah langsung. Allah sendiri berkata, I am that I am. Jadi sebenarnya tidak ada nama. Namanya spirit. Kalau saudara bentuknya spirit, namanya siapa? Tidak ada. Selama saudara menyebut, makanya yang diajari Alkitab dikenakan oleh namanya Yesus Kristus, Tuhan turun ke dalam dunia. Saya mengatakan demikian. Jadi sesungguhnya itu tidak ada nama. Lu mau pakai ABC siapa terserah saja. Itu up to you. Tetapi buat kita mengenalnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup sudah sulit, jangan disulitin lagi kita ini saudara. Dan yang herannya itu dia berkata, November, Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Wah ilah, ini gereja di dalam gereja saudara. Dan indahnya itu dia kasih kuki lagi saudara. Nah itulah gaya-gaya. Makanya saya mengatakan buat saudara, segala sesuatu yang baik jangan dibilang cepat-cepat baik. Pasti punya sesuatu. Nah gini-gini ini kita dikatakan permazmur, jangan iri, jangan marah. Buka lagi Mazmur 37. Seperti orang Farisi itu juga sama. Tuhan sudah berkata kamu hanya mengikat beban-beban yang berat kepada umat Tuhan, tapi kamu sendiri tidak menjamahnya. Rasanya kesel kadang saudara ya. Kamu bisa ngomong tapi nggak bisa lakukan. Tapi kita jangan marah, jangan dendam, jangan sakit hati. Terus saudara ya, lihat. Ayat 37 tadi, Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat apa? Jahat. Jadi nggak usah marah. Dia gaya apapun. Dia bilang, gua nggak ini, gua ini. Ya mana ada sih orang datang. Gua maling, gua ngerampok. Kan nggak ada saudara. Dengan alasan yang bisa memikat. Nah ayat kedua, jangan iri hati kepada orang yang berbuat apa? Berbuat curang-curang. Kenapa sih? Ngapain saudara mikirin mereka? Orang mereka nggak mikirin saudara. Kan begitu saudara. Kita rugi sendiri. Makanya Tuhan kasih jalan. Sebab mereka segera apa? Segera lisut. Segera lisut sudah habis. Dan layu seperti apa? Tumbuh-tumbuhan hijau. Saya kaget juga pakai jubah-jubah panjang. Gitu saudara. Wah ngeri juga saudara. Makanya ini gereja di dalam gereja loh. Dia tidak ambil peduli loh. Berani loh saudara. Ngeri enggak zaman sekarang ini. Makanya saya mengatakan buat saudara. Saya panggil beberapa staff saya. Ini live loh. Gak apa-apa dia dengar juga. Orang Indonesia. Dan saya kasih tahu. Kamu harus menjelaskan, kita sudah punya nama Yesus, jadi tidak perlu yang macam-macam lagi. Orang Yesus saja mati dibangkitkan, orang Yesus saja lihat banyak mujizat, mau apa lagi kita ini? Betul saudara ya? Nah maka dari itu berwaspadalah saudara, mungkin bukan hanya datang di gereja, mungkin di rumah saudara. Mungkin diketok di rumah saudara harus bisa menjelaskan dengan firman. Nanti kalau orang itu datang dengan nama ini, kasih aja di Keluaran tadi, ayat 3 tadi yang saya tunjukkan buat saudara. I am dead, I am namanya siapa? Loh kalau kamu mati, habiskan tubuhnya, habis hancurkan gitu, dimakan belatung kan, betul? Apa ya, nugget ya ini, bahasa Inggrisnya nugget ya. Belatung itu nugget ya, enggak tahu ya. Betul, belatung nugget enggak ya. Nah, habis itu kalau kamu mati tinggal apa? Tinggal your spirit dong.
Bisa nggak orang itu ngenalin kamu, sekalipun orang tuamu udah kamu tinggal spirit, terus kamu jalan di rumahmu masuk gitu. Kamu bilang namamu, kenal nggak? Kan diubah kemuliaan, jangan ngomong diubah kemuliaan dulu, kan mati kan tinggal rohnya. Kamu kan nggak ngerti mau diubahnya kapan, kan gitu. Kalau sekarang mati, misalkan bapak saya mati, kan saya nggak tahu mana bapak gue. Kan nggak ada, mungkin jangan-jangan di sebelah gue ini dia, kan kita nggak tahu juga. Gitu, saudara. Nah itu namanya kan spirit dia. Kalau dia spirit mungkin ada di surga, ada di mana, dia bisa kemana-mana aja, namanya roh. Terus bisa ngenalin nggak itu bapakmu atau bukan? Jawabnya nggak bisa. Ya sudah, namanya itulah spirit yang memberi nama siapa? Ya manusia itu sendiri. Makanya Musa kenalnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allahnya ngamuk nggak? Enggak. Karena yang dituju siapa? Dia sendiri. Gitu ya saudara ya. Jadi jangan dibuat rut. Maka kita nggak boleh marah dengan orang-orang yang begitu. Sudahlah. Agamamu, agamaku, imanku, imanmu sendiri. Kan gitu saudara ya. Terusin ayat berikutnya. Dikatakan ayat ketiga, percayalah kepada Tuhan. Dan apa? Lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tujuannya cuma itu. Saudara harus percaya siapa? Tuhan Yesus yang dimana saudara sudah imani. Saudara sudah geluti. Lalu lakukanlah yang apa? Yang baik. Motivasi-motivasi yang tidak baik tujuannya untuk mempengaruhi. Itu namanya sudah tidak baik. Terus diamlah di negeri di mana Tuhan sudah sediakan, di mana kamu berada, dan berlakulah apa? Setia. Kenapa? Karena ini tujuannya supaya kita tidak boleh iri, nggak boleh dendam. Kalau sudah iri, dendam, sudah nggak dapat upahnya. Apa upahnya? Ayat yang keempat. Bergembiralah karena apa? Karena Tuhan. Maka ia akan apa? Memberikan kepadamu apa yang diinginkan apa? Hatimu, bukan kehendak Tuhan. Diinginkan hatimu. Cuman Tuhan berkata, jangan iri, jangan dendam. Kenapa? Kalau iri dendam sudah percuma. Makanya Tuhan kasih lagi langkah berikutnya. Ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada siapa? Tuhan. Jadi saudara harus serahkan masalah pribadimu kepada Tuhan. Jangan minta dukungan orang. Jangan ingin pembenaran. Tetapi biarlah kebenaran itu yang memerdekakan. Makanya ayat berikutnya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan apa? Percayalah kepada Tuhan dan ngapain? Tuhan akan berindak. Dan bukan hanya itu, ditambah lagi bonus ayat yang ke-6. Ia akan memunculkan apa? Kebenaranmu seperti apa? Terang dan apa? Hakmu seperti siang. Jadi kebenaran bakal muncul. Jadi saudara tidak perlu gelisah, saudara tidak perlu khawatir dengan orang-orang yang menyakiti saudara. Makanya Tuhan ngomong apa? Doakan saja, berkatin saja. Kalau orang itu baik, kamu baik nggak dapat upah. Orang itu jahat, orang itu begini begitu sama saudara. Saudara harus mendoakan. Makanya ayat yang kelima, percaya kepadanya dan ia akan apa? Bertindak. Dan ayat 6, ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. 7, berdiam dirilah di hadapan apa? Tuhan, terus nantikan apa? Dia. Makanya kita harus sabar. Amsal 16 ayat 32 saudara buka, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang bisa menguasai hati melebihi orang merebut kota. Jadi sabar, dikatakan berdiam dirilah ayat 7 di hadapan Tuhan. Nantikanlah dia, terus dikatakan apa? Jangan marah. Ingat ya, jangan marah. Oke? Karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan apa? Tipu daya. Jelas ya saudara ya, jadi nggak perlu iri hati, nggak perlu dendam. Saudara-saudara yang penting sudah melakukan yang terbaik. Tugas saudara sama saya adalah do the best what can do. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Kita ini harus hidup dengan mati daging setiap hari. Sudah tidak ada lagi karena firman Tuhan berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Lu mau buat jahat, lu mau buat itu, is up to you, itu urusanmu. Sebab di surga tidak ada kejahatan. Amin saudara. Yang di surga yang ada sukacita, damai sejahtera, kasih, anugerah Tuhan. Makanya berkali-kali saya ngomong, kalau kita lagi kesel agak orang, jangan buat orang lain juga kesel. Jangan datang ngomporin, itu namanya saudara menghakimi. Karena kalau di pengadilan, tadi pagi saya ngomong, kita datang menghadap jas, kalau ada pengadilan, kita yang datang menghadap jas itu satu orang atau dua orang? Dua orang. Kenapa? Satu ada penuntut, satunya
mempertahankan. Kan begitu saudara, betul? Tidak mungkin hanya penuntutan, yang didengar penuntutan nggak mungkin saudara, pasti dua orang sama. Kalau kita ngomong pada orang itu berarti manual, berarti pembenaran, betul saudara ya? Harusnya 2 orang duduk, makanya zaman sekarang nggak mau kalau diajak duduk. Pokoknya lu harus denger gua, that's it. Kalau nggak mau denger, lu musuh gue. Gitu saudara, itu namanya pembenaran. Seharusnya duduk. Makanya siapa pembuat keonaran, siapa yang marah duluan, siapa yang kesel sakit hati. Nah itulah yang dia akan bertanggung jawab atas tindakannya. Kenapa? Kamu gini-gini, ayo duduk, enggak mau, kabur. Nah kalau sudah kabur berarti dia tidak gentle, gitu ya saudara ya. Nah itu seringkali dibuat orang-orang di tempat ini. Ya orang negara ini kan begitu saudara. Kalau kesel langsung pergi dulu, alasannya supaya calm down dulu, gitu saudara ya. Lah kalau dalam kesel terus mati, terus gimana saudara? Betul nggak? Kalau saya mesel terus dia cari ini terus tiba-tiba dapat ada orang yang memberikan masukan yang nggak baik, tambah dendam dia. Makanya Tuhan berkata kalau kamu kesel, kamu dendam, jangan sampai matahari terbenam. Gitu ya saudara, kamu harus selesaikan secepat mungkin. Jangan sampai iblis menghancurkan hidup saudara. Maka dari itu, sekali lagi saya katakan, tidak ada guna buat kita untuk iri hati dan dendam. Amsal 14, kita lihat lagi ya saudara ya. Singkat, padat, supaya kita belajar bersama-sama. Oke, Amsal 14. Kita tidak perlu iri hati, kita tidak perlu dendam saudara. Tidak ada guna sama sekali. Amsal 14 ayat yang ke-30. Amsal 14 ayat ke-30. Dikatakan hati yang tenang ngapain? Menyegarkan tubuh. Saudara tahu kalau hati yang tenang menyegarkan tubuh, gini saudara. Kemarin itu saya mau baptis rencana, ada yang mau dibaptis dari non-Christian gitu. Nah, cuma saya sudah berjanji mau baptis untuk minggu lalu, kenyataannya tidak. Dengan kasih karunia anugerah Tuhan pakai anak-anak untuk memberkati kita. Selama saya menjadi hamba Tuhan 23 tahun di gereja Miracle Center ini, baru vacation ya hari itu. Nggak pernah vacation. Itu pun dikasih sama Tuhan lewat anak-anak, karena Grace sama Eko sudah kerja. Dia puji Tuhannya, nggak taunya Veta dinaikin jabatannya, makanya dia berkata, Dad, aku mau break dulu sekolah. Nggak, kamu harus sekolah. Kenapa? Kalau aku sekolah, aku nggak bisa menerima vice president. Wow. Jadi dinaikin seperti itu. Jadi maknya berkata, enggak lah, tetap aja sekolah. Tapi dia kekeh mau jabatannya. Makanya kalau udah dia duit, sekolah dah forget it, saudara. Gitu ya saudara. Nah itulah makanya kita ada vacation bersama mereka. Cuma bersyukurnya lagi sudah dibeli tiketnya jauh-jauh hari. Anak yang nomor 1, nomor 2 tidak dikasih izin kerja. Jadi otomatis sudah masuk ke kantong bapaknya tidak bisa keluar. Nah makanya dia nggak bisa pergi jadinya. Akhirnya dia sama-sama dengan mereka ya sudah menikmati di video, dikasih itu, next time akan sama-sama. Itu kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Makanya saudara itu harus membina dengan orang-orang, jangan sampai sakit hati tidak ada gunanya. Makanya Amsal 14:30 ngomong, hati yang tenang ngapain? Menyegarkan tubuh. Wah dia korupsi ini gini dan lain. Enggak usah ngurusin saudara. Amin. Urusin diri kita. Malah Tuhan sudah balok di depan mata kita enggak ngelihat. Kesalahan orang di Alaska bisa kita lihat saudara. Kan tidak min banget sudah enggak ada artinya. Makanya ayat 30 ngomong. Ini saya ingat sekali nih saudara. Makanya waktu saya capek sekali buat itu enggak jadi-jadi. Buat kolam renang. Terus saya panasnya luar biasa saudara kemarin itu ya. Panas banget. Lalu begitu saya kena shower yang dingin, rasanya dahaga saya hilang semuanya. Nah inilah hati, ayat 30, hati yang tenang apa? Menyegarkan tubuh. Kalau hatimu tenang, saudara menikmati hidup. Wah luar biasa, sulit untuk digambarkan saudara. Nah ayat berikutnya dikatakan, tetapi iri hati ngapain? Saudara pernah lihat tulang busuk enggak saudara? Nah jadi sakitnya bukan main, baunya juga enggak bagus sekali. Banyak hal yang negatif terjadi kalau tulang itu busuk, penyakitan. Nah maka malah kita mau seperti itu. Itulah tujuannya Tuhan memberitahu. Nih loh akibatnya kalau kamu iri hati dan
dendam. Ini loh akibatnya kalau kamu melakukannya dengan sesuai dengan firman Tuhan. Ini loh berkatnya. Itulah tujuan Tuhan. Maka dari itu saya mengatakan buat saudara, jagalah hatimu baik-baik. Janganlah seperti Hawa melihat buah langsung jatuh. Kalau saudara melihat yang harus dikontrol hatinya, ini yang terakhir. Markus 7 ayat 22. Ini yang harus dikontrol. Ya, jangan melihat langsung, langsung. Jangan, saudara. Hatimu harus dikontrol dengan baik. Markus 7 ayat 22. Sudah ketemu? Sudah saudara ya? Sudah ketemu ya saudara ya? Kita lihat. Markus 7 ayat 22, berjinan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari apa? Dari apa? Dari dalam apa? Tentang apa? Hati yang dan menajiskan orang. Nah ini yang saudara tidak boleh ada di dalam kehidupan saudara. Ngapain? Kalau iri hati ya isinya itu terus semuanya saudara. Kalau ayat 21 saudara lihat saudara. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala apa? Pikiran yang apa? Yang jahat ayat 21-nya. Nah makanya saya mengatakan buat saudara. Ini loh hati ini harus dijaga baik-baik supaya kita ini bisa melihat kasih Tuhan. Betul ya, sebab dari dalam, dari hati, dalam itu pasti hati, timbul segala pikiran apa? Jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, termasuk perzinahan. Dan ayat 23 ditekan lagi, semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan apa? Orang. Jadi berkatnya tidak saudara bisa terima, janji Tuhan tidak pernah terjadi, anugerah Tuhan tidak akan saudara sampai pada saudara. Maka dari itu saya mengatakan, jangan pernah kau gunakan daging kamu, tidak akan bawa apa-apa. Amin saudara. Paling puas makan itu puas hanya 5 menit. Tetapi dampaknya sangat riskan. Yaitu apa? Sampai masa depan kita itu bukan penuh harapan tapi dark. Hingga kita tidak bisa melihat apa yang akan kita lakukan di masa depan. Kenapa? Karena hati iri, hati dendam, membusukkan tulang. Kita tidak bisa melihat apapun rencana Tuhan. Tetapi kalau segala sesuatu saudara menikmati dengan apa yang ada, saudara bisa mengampuni, saudara bisa mengasihi, saudara mempercayakan semuanya kepada Tuhan, maka hati ini akan gembira dan bersukacita sebab Tuhan telah memerdekakan kita. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam tubuh dan darah Yesus. You are the God that healeth thee. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk tidak sakit hati. Ajari kami tidak kecewa. Ajari kami tidak dendam. Tidak ada guna buat kami. Tapi ajari kami bisa bersukacita. Tidak pernah melihat kekurangan orang, kesalahan orang. Tapi biarlah kami mengintrospeksi diri kami masing-masing. Takut akan Tuhan ada dalam hidup kami. Supaya hidup kami disembuhkan Tuhan. Penyakit kami diangkat Tuhan. Buah tangan kami diberkati. Terima kasih Tuhan. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sense your word. You sense your word. And you're healed by the sea. You are the Lord, my healer. Oh, you are the God. You are the God that healed me. That healed me. You are the Lord, my healer, my healer. You sense your word, you sense your word, and you're here by the sea. You are the Lord, you are the Lord, my healer. You are the God, you are the God that healed me, that healed me. You are the Lord, you
are the Lord, my healer, my healer. You sense your word, you sense your word, and your heal my disease. You are the Lord, you are the Lord, my healer. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu sudah memulihkan kami, firman-Mu sudah menyembuhkan kami, mengingatkan kami kembali untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, untuk kami bisa menghidupi firman itu di dalam hidup kami, menjadi real, dikuasai oleh kebenaran firman. Tinggal laku perbuatan kami sungguh takut akan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terus bersabda buat kami, kuasai roh tubuh jiwa pikiran kami, untuk kami sungguh mengerjakan kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi kami masuk dalam tubuh darah Yesus, baik ada di semua di tempat ini. Lakukan dengan sakral, takut akan Tuhan ada dalam hidupmu dan hidupku. Mari saudara ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya yang sudah saya perbuat dari masa lampau sampai sekarang ini. Layakkan saya, sucikan saya, masuk di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, aku sudah diampuni dosaku dan aku sudah diselamatkan. Angkat tubuh dan darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala-Mu, dan saya akan berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau datang dari surga turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan diri-Mu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa kami, mengangkat kutuk kami, menyembuhkan penyakit kami, dan memberkati buah tangan kami. Bahkan sampai suami, istri, anak-anak kami pun, sampai cucu kami tidak akan pernah minta-minta. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, yang kami angkat ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Silakan duduk saudara, masing-masing berdoa, minta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan saudara. I'll heal my disease. You are the Lord, you are the Lord, my healer. Father in heaven, Father in heaven, how we love you. We lift your name, we lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your children declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is, to come. Blessed be the Lord God Almighty, forevermore, forevermore. For you are great. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Miracle so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Buat saudara di live streaming maupun di tempat ini, lakukannya dengan sakral dan lakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 1 Korintus 11:27-30 mengatakan, barang siapa yang dengan cara tidak layak makan roti minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menyucikan dirinya sendiri, dan sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit meninggal. 1 Korintus 11:23-24 mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mengucapkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari saudara angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi sesuai dengan Matius 26 ayat 26. Kata Yesus pada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku, ia tidak akan lapar selama-lamanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman sesuai dengan Roma 10:8. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita,
untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju awan berjumpa Tuhan Yesus, untuk masuk surga. Tubuh Kristus tertombak, tertikam di atas kayu salib agar kita terbebas dan kita tidak terkapar di meja operasi dalam nama Yesus, tidak terkapar di rumah sakit dalam nama Tuhan Yesus, dibebaskan dari kutuk maut, kutuk penderitaan, kutuk kebangkrutan, dan dibebaskan dari microchip. Saya percaya yang saya angkat ini, kami angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang kudus, yang suci. Saat shofar dibunyikan di kerajaan surga, saya minta telinga rohani saya dibukakan. Seluruh keluarga besar saya, keluarga saya, telinga rohani terbuka untuk mendengar shofar itu, supaya kami bisa terangkat bersama-sama. Jika di dalam keluarga saya ada yang belum kenal Tuhan, saya minta Tuhan jangan keraskan hatinya, supaya dia terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jika di dalam keluarga saya ada suam-suam kuku, saya minta kepada Tuhan berikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru, takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. Saya berdoa, Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang mulia. Saat kami juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya sehat walafiat, tidak pernah tidak pernah sakit-sakitan, tidak pernah sakit berat, tidak pernah keluar masuk rumah sakit. Jika saya Tuhan nanti, saya minta ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, saya sehat walafiat, tidak ada utang, bahkan saya memberkati seluruh keluarga saya. Maka dari itu saya percaya yang saya angkat ini tubuh Tuhan Yesus yang datang dari surga turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya. Hari ini penyakit saya sembuh dan memberkati seluruh keluarga saya, suami, istri, dan anak-anak saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. 1 Korintus 11:25-26 mengatakan demikian, Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan oleh darah Tuhan Yesus berbuat, dan setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Sebab setiap kali kau minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimanakah kita membalas kepada Tuhan Yesus atas segala kebajikannya akan kita? Angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi, menyuruhkan nama Tuhan Yesus yang akan menasarkan kepada Tuhan terhadap seumatnya. Tuhan Yesus mengatakan cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan oleh darah Tuhan Yesus berbuat, dan setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjamuan di kerajaan surga dengan iman. Saya menubuatkan oleh belu-belu Tuhan Yesus, semua penyakit saya disembuhkan, semua sakit penyakit, virus-virus, kuman-kuman, tumor, kanker, liver, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, kolesterol, semua sakit penyakit, semua kekuasa kegelapan, virus corona, COVID-19, varian COVID-19, delta nanti. Apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya kerjakan, apa yang saya bawa, apa yang saya sentuh, kudus dan suci. Takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Dan saya juga berdoa ya Tuhan, mendoakan untuk suami, istri, anak-anak, buat tangannya diberkati, apa yang dilakukan selalu berhasil. Maka dari itu saya percaya yang saya angkat ini darah Tuhan Yesus yang datang dari surga turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib, pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya hari ini dengan darah Yesus, dan memberkati seluruh keluarga saya, suami, istri, dan anak-anak saya serta anak cucu saya tidak akan pernah minta-minta. Dalam nama Tuhan Yesus yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama. Menuhiku hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu. Dalam nama Yesus, di darah Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau pulang, biar kasih karunia anugerah-Mu boleh turun atas kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, beban berikan jalan keluar. Biarlah cinta kasih anugerah-Mu menyertai kami, memulihkan, melawat, menjamah hidup kami. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang agung. Maka dari itu Tuhan, kami berdoa, biarlah Roh mendengar doa kami, menjawab doa kami, dan kami minta lawatan jamahan-Mu boleh terjadi atas hidup kami. Dan biarlah di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam apa yang kami lakukan, biarlah Engkau memberkati dan membuahkan hasil buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa Amerika, kami juga berdoa bangsa Indonesia, kami berdoa Cina, India, dan terlebih lagi kami berdoa untuk Israel. Biar roh takut akan Tuhan senantiasa dalam hidup mereka. Biarlah cinta kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka, dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup kami puja, kami puji, kami sembah. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Selamatkan Israel, berkati Israel, dan berkati semua negara-negara di dunia ini, supaya ada kelepasan, ada kebebasan, dan pertobatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Dan kiranya Kau mau memberkati kami. Sebentar lagi kami pulang, rupa tangan hamba menjadi tangan-Mu sendiri. Mari angkat kedua tangan-Mu tinggi ke atas dan aminkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati apa yang kau lakukan. Diberkatilah kesehatanmu dengan berlimpah-limpah, dan juga diberkatilah rohmu, dan juga diberkatilah mereka yang ada di live streaming. Biar kasih karunia anugerah Tuhan menyertai kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus mengatakan amin. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Oh, then sing my soul. My soul, my Savior, my Savior God, to Thee. Glory bagi nama-Mu Tuhan. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. How great Thou art. Hallelujah. How great Thou art. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kebaktian selesai, silakan duduk. Doa sebentar sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.